Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Aryo Wibowo bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Publik Suara Dewan. Pemirsa, saat ini di bulan Mei 2023, tentu ini sudah dekat dengan pemilu 2024 dan hal tersebut juga menandai akan semakin dekatnya pemilu 2024 dan akan berakhirnya masa kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Di sisi lain ada data yang menyebutkan saudara bahwa lebih dari 70% anggota DPRD akan mencalonkan kembali dalam pemilihan legislatif di tahun 2024 nanti. Pertanyaannya, apakah dengan adanya pencalonan kembali ini akan mempengaruhi kinerja dari DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2023, 1 tahun menjelang berakhirnya masa bakti mereka? Kita akan bahas bersama dalam Ruang Publik kali ini. Tentu untuk berdiskusi terkait dengan hal tersebut, kali ini telah hadir dua narasumber di studio 1 TVRI Jawa Timur. Yang pertama sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Freddy Purnomo, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Selamat sore Pak Freddy. Selamat sore Mas Aryo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Freddy sudah hadir dalam Suara Dewan kali ini, dan tentunya selain ada Pak Freddy juga telah hadir di tengah-tengah kita pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, Bapak Agus Mahfud Fauzi. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus. Kita hari ini bertemu kembali dengan hari ini membahas terkait dengan bagaimana kinerja DPRD Jawa Timur di tahun 2023 ini. Saya tadi sudah mengawali ada diskusi kita dengan sebuah data bahwa memang ini 2024 sudah semakin dekat begitu ya, artinya pemilu 2024 akan kita jelang bersama. Kalau kita melihat terkait dengan bagaimana kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur, ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun begitu. Bagaimana kemudian Pak Freddy terlebih dahulu ini melihat kinerja teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur sejauh ini, Pak Freddy? Baik, terima kasih Mas Aryo. Pertama terkait masa kinerja, tentunya kita ya DPR dan Kepala Daerah Gubernur Jawa Timur ini, Gubernur lah, itu sebagai penyelenggara pemerintah adalah mitra sejajar sebagaimana dia atur dalam regulasi tentang pemerintahan daerah. Terkait masalah kinerja, tentunya semua sudah diatur ya. Jadi terkait dengan masalah menghadapi tahun politik tahun 2024, tentunya teman-teman bisa memilah-milah mana tugas kedewanan, mana tugas partai politik, ya, dan mana tugas di daerah pilihan. Kebetulan, ya benar kata Mas Aryo, rekan-rekan kami kurang lebih sekitar 70% ini ya, akan kembali bertarung lagi untuk merebut kursi di DPRD Provinsi khususnya. Kami memang sudah punya schedule di dalam kegiatan DPRD ya, itu ada namanya program apa istilahnya, kegiatan bulanan, tahunan, itu sudah terschedule. Oleh karenanya ada celah juga yang memberikan kesempatan kepada anggota DPRD ini, khususnya di luar jam ya atau waktu yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah ini, diberikan keleluasaan ya, tentunya dalam hal masalah misi ke partai politik masing-masing. Kedua, juga kami punya tanggung jawab di Dapil. Jadi kalau hari Sabtu atau Minggu kami pasti akan turun ke Dapil. Ini dalam rangka untuk ya menyapalah atau mendengar aspirasi daripada masyarakat. Dan tentunya kita tahulah politik kan dinamis ya. Tentunya politik ini juga kepentingan dalam rangka untuk berebut kekuasaan. Itu bukan rahasia umum lagi Mas Agus ya. Betul. Mas Agus ini teman lama saya gitu. Jadi saya melihat memang tidak ada yang istilahnya menurunkan frekuensi tentang masalah kinerja di DPRD. Ya sebenarnya tadi Gubernur menerima laporan dari BPK tentang LKPJ ya, tentang laporan BPK, itu juga tadi yang kehadiran cukup besar ya, hampir bahkan 70% lebih tadi itu. Saya pun juga belum pulang ini. Dari DPR tadi selesai dari kegiatan paripurna, kami lanjut dengan kegiatan di komisi. Itu pun belum selesai karena ada undangan dari TVRI, saya harus mesempatkan ke TVRI. Jadi saya kira tidak ada yang istilahnya menurunkan frekuensi daripada kinerja. Itu yang terjadi. Terkait dengan masalah tanggung jawab dalam masalah budgeting,
terus juga regulasi dan kontrol yang kita jalan. Kebetulan tahun 2023 ini kita punya PR, ya, punya pekerjaan, harus menyelesaikan ada 12 regulasi daerah atau program peraturan daerah Jawa Timur yang menjadi inisiatif DPRD ada 12, eksekutif juga 12, ada 24. Yeah. Tapi insya Allah sudah kami schedulekan, mudah-mudahan di akhir sampai tahun 2024 bisa selesai tuntas. Biasanya rata-rata 90% lah, tapi mudah-mudahan ini bisa selesai tuntas. Ya karena membahas satu regulasi yang tidak hanya terus membahas gitu aja, tidak toh, tetapi kita juga lihat implementasi daripada perda ini memang diterima oleh publik enggak, intinya gitu. Terus juga masukan dari teman-teman akademis yang kaitan dengan masalah kajian akademis menjadi pertimbangan. Yeah. Tergantung pada melihat tingkat kesulitan ya dalam perda itu, kecuali kalau yang kaitan dengan masalah perubahan perda tentang cadangan keuangan daerah itu selesai Mas Agus, karena itu ada instruksi dari Mendagri khususnya menghadapi untuk pilkada serentak 2024, kan ada sharing anggaran pilkada yang melalui hibah HPBD kepada penyelenggara pilkada ya, baik KPU maupun Bawaslu, dan itu harus 40%-nya harus cair di 2023 ini gitu. Makanya di perda kami kemarin 2024, begitu tahapannya ternyata sudah dimulai 2023, ya saya kira hanya merubah substansi ya, karena walaupun itu hanya merubah satu kalimat 2024 ke 2023 ya, itu kan juga satu kebijakan politik melalui regulasi sebagai dasar hukum supaya ada pencairan terkait dengan masalah sharing ya, baik hibah dengan untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Okay. Itu Mas. Baik, tadi secara umum Pak Freddy sudah menjelaskan bagaimana kemudian kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun keempat ini menjelang masuk ke tahun kelima. Tentu tadi dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing begitu ya. Kalau Pak Agus sendiri melihat bagaimana kemudian proses kinerja yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur di memasuki tahun kelima ini, Pak Agus, menjelang pemilu 2024. Ya, terima kasih Mas Aryo. Bahwa kalau kita menilai teman-teman Dewan, itu lebih baik kita berangkat dari apa substansi dari para wakil rakyat itu. Jadi para wakil rakyat itu adalah ya wakil rakyat. Substansinya adalah perwujudan rakyat seluruh Jawa Timur yang ada di Jawa Timur, maksudnya di Surabaya. Dan di situ adalah simbolnya adalah apakah pertama beliau-beliau sudah membawa aspirasi rakyat itu. Nah, itu penilaian pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah beliau-beliau itu sudah kritis nggak terhadap berbagai kebijakan yang diproduk oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah apakah beliau-beliau itu mengayomi enggak. Kalau tiga hal itu sudah dijalankan oleh para wakil rakyat ini, maka ya bagus. Tetapi kalau tidak, maka itu menjadi pertanyaan bagi rakyat. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menilai pukul rata kan nggak bisa. Tetapi nanti yang akan menilai adalah bagaimana Februari 2024. Kalau yang bersangkutan itu dipilih lagi, lah itu adalah beliau memang total telah berjuang untuk rakyat. Tetapi kalau beliau tidak terpilih lagi, maka ada pertanyaan, apakah aspirasi rakyat itu tidak tersampaikan, ataukah mungkin dia tidak kritis terhadap pemerintah, ataukah mungkin dia tidak mengayomi terhadap rakyat. Jadi kalau pada saat ini mungkin publik menilai, oh Pak Agus ini subjektif penilaiannya, apalagi mungkin ke partai A bagus, ke partai B tidak bagus, itu pasti subjektif. Tetapi yang bisa menilai adalah rakyat. Hanya kalau kita kembali lagi kepada trias demokrasi, bahwa di situ ada eksekutif, legislatif, salah satunya yang bisa bagaimana menjalankan pemerintahan. Itulah yang selanjutnya diharapkan oleh rakyat. Bagaimana bisa sebagai penyeimbang pemerintah ketika menghadirkan kebijakan-kebijakan yang itu ditunggu oleh rakyat
demi kesejahteraan dan kebaikan. Begitu Mas Aryo. Ya, baik, ada 3 tadi hal yang mungkin bisa menjadi indikator apakah kemudian berhasil atau tidak begitu kinerja dari DPRD. Ini yang pertama adalah terkait dengan apakah sudah menyerap aspirasi, kemudian apakah tadi sudah mengayomi begitu ya, Pak Agus ya. Nah, melihat tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Agus sebagai seorang pengamat politik. Nah, tadi juga di awal Pak Freddy mengatakan bahwa ini kan di tahun 2024 nanti ada sekitar 70% anggota dewan yang akan mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif begitu. Artinya juga perlu waktu bagi mereka untuk kemudian mempersiapkan diri begitu. Bagaimana kemudian hal ini bisa nantinya berdampingan dengan proses kinerja yang dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Freddy, membaginya? Tadi di awal saya sampaikan ya, tentunya 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah dalam hal misi penyelenggara pemerintah. Itu menjadi satu misi utama ya. Terus yang kedua, dalam hal kaitannya tugas kepartean, khususnya dalam hal masalah menjelang pemilu. 2 hal ini saya kira kami memang yang sudah istilahnya sudah matang dalam dunia politik ya. Ya tentunya menyapai sangat penting. Ya ibaratkan kita ini walaupun teman lama, sudah lama nggak pernah ketemu, tapi kalau nggak pernah komunikasi, tentunya akan menimbulkan satu persepsi yang macam-macam, ya gitu. Makanya kalau teman-teman lama harus ada reunian itu kan satu hal yang wajar, ingatkan. Sama halnya dengan anggota DPRD di dalam urusan pemilu, saya kira tidak harus menunggu menjelang kampanye gitu loh. Menyapa itu kan anytime ya, kapan aja kita bisa menyapa ya, apalagi sekarang dengan teknologi digital ini yang bisa kita lakukan ya dari berbagai cara gitu. Itu yang kita sampaikan. Ya kebetulan saya sebagai seorang petahana bukan dustanya menyebutkan tidak, tetapi silaturahmi, bahasa silaturahmi politik itu tidak boleh putus. Itu. Nah, tadi saya sebutkan ada waktu jeda Sabtu dan Minggu. Ya itu sudah konsekuensi. Pak Freddy bagaimana dengan urusan keluarga? Ya tentunya kalau sudah bicara tugas lebih utama. Ya, keluarga harus pengertian gitu. Ya alhamdulillah selama ini kami tidak pernah memberikan jarak kepada konstituen kami yang ada di daerah pilihan kami. Dan saya memang orang terbuka. Ya terbuka. Ya itu salah satu. Jadi intinya untuk sosialisasi kan tidak harus setiap hari datang ke daerah pilihan, tidak harus. Kita harus bangun jejaring. Logika saya gitu. Kita istilahnya punya tim, ya bagus ya. Bagus kan orang KPU gitu. Kalau saya sendiri ya, mungkin Bohek bisa lah. Tim saya juga nanti juga akan membantu kami dalam hal masa sosialisasi gitu loh. Nah terkait masalah sosialisasi kan banyak istilahnya. Apa istilahnya? Modelnya ya. Kalau saya sekarang sosialisasi lebih enak itu pendekatan persuasif untuk saya. Ya intinya itu aja. Saya kira hampir semua teman saya di DPRD maupun teman-teman saya di partai politik sudah tahu lah bagaimana menyapa konstituen yang ada di daerah pilihan masing-masing itu. Intinya itu yang pertama. Yang kedua juga kita tidak bisa harus lepas dari peran partai politik yang menugaskan kami di DPRD. Ya, kalau satu ketika partai politik bukan saya di luar dapil ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, yang tujuan utama persoalannya sekarang ini kan masih menjadi keraguan yang terjadi wacana istilahnya hak uji materi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau buat saya sih ya logika saya karena saya ini background tata negara, ya pantas-pantasnya itu kalau sudah tahapan berjalan, teman-teman KPU sudah berjalan, ya jangan ada putusan celah. Putusan celah itu jangan lah. Nanti berubah lagi, ini malah menimbulkan presiden yang kurang baik gitu. Kalau memang nanti diberlakukan berbeda dengan sekarang ya nanti berbeda akan datang. Itu logika. Jadi ya bukan karena harus dia menjadi semacam super body dalam masalah regulasi, saya juga nggak suka gitu loh. Makanya sekarang jangan menimbulkan instabilitas ya di dalam masalah menghadapi pesta demokrasi yang datang. Ini saya juga berharap di dalam mengambil satu kebijakan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan datang ini ya harus betul-betul bijak melihat stabilitas ya.
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan karena kepentingan untuk berkekuasaan, tapi stabilitas. Jadi kami menghormati mandat yang sudah diberikan oleh teman-teman KPU ya melalui regulasi ini, ya biarlah jalan seperti apa adanya. Nah ini juga salah satu dampak, ya ini saya dengar loh teman-teman, wah kalau engkau sido apa istilahnya jadi tertutup, ya untuk apa? Ini kan juga tidak bagus ya. Kalau kita sebagai seorang pejuang di dalam aktivitas berpolitik ya apapun keputusannya kita harus menghormati, ya kita harus menghormati. Tetapi yang kali ini bukan soal tertutup atau terbuka, yang sudah berjalan sesuai regulasi yang ada itu ya sudah teruskan aja. Kalau nanti ada perubahan ya akan datang gitu loh. Itu gitu, jangan merusak sistem ketatanegaraan kita. Kita membangun demokrasi kan bukan hanya kepentingan satu kelompok, bukan hanya untuk kepentingan parpol tertentu, tapi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu lebih utama buat saya begitu. Oke, baik. Tadi terlepas dari akan dilakukan sistem terbuka dan juga tertutup, tadi kalau dari perspektif Pak Agus sendiri melihat, kalau tadi dikatakan oleh Pak Freddy bahwa ini tidak akan mempengaruhi kinerja tadi ya, meskipun ini sudah kurang dari 1 tahun kinerjanya, dan juga bersamaan dengan bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan agar kemudian nanti di tahun 2024 bisa terpilih lagi. Bagaimana, apakah ini juga akan mempengaruhi Pak Agus terkait dengan sosialisasi yang dilakukan dan juga kinerja yang dilakukan sebagai anggota legislatif saat ini? Kelebihan seorang petahana, kalau dalam teori petahana, semenjak dilantik pada 4 tahun yang lalu, itu sudah berkampanye. Jadi, track record itu akan dicatat oleh masyarakat, rakyat di dapilnya. Kecuali dia pindah dapil, maka dia memulai dari baru seperti bayi yang baru lahir. Tapi kalau dia di dapil yang sama, maka sebetulnya semenjak 4 tahun yang lalu itu yang bersangkutan, misalkan Pak Freddy, itu adalah berkampanye. Meskipun tidak mengatakan, kok coblos saya atau saya kampanye, tidak. Tapi itu adalah sifatnya kampanye. Mengapa? Minimal ketika Pak Freddy ke dapilnya memberikan program, membuat jalan, memberikan sosialisasi tentang sebuah perda, ataupun berbagai kegiatan lainnya, itu merupakan dalam tanda kutip sebagai kampanye yang itu bukan ditulis sebagai kampanye. Jadi sebetulnya teori petahana itu adalah semenjak dilantik, beliau itu adalah melaksanakan kampanye atau sosialisasi dirinya terhadap masyarakat yang mempunyai nilai lebih dibanding dengan orang yang baru pertama kali nyalek. Itu kelebihannya. Hanya saja kalau proses 4 tahun itu tidak diisi dengan baik, atau dia sembunyi, harapannya adalah nanti mendekati hari H saya baru mendekati konstituen saya, ini menjadi masalah besar. Karena apa? Rakyat itu melihat secara jangka panjang. Jadi pada mendekati coblosan, itu biasanya kan menyapa dengan baik dan bahkan memberikan janji-janji. Nah, kalau hal itu tidak dipenuhi, maka akan dicatat keras. Tetapi saya percaya seperti Pak Freddy ini pasti akan berbagai program yang dihadirkan itu adalah sesuai dengan aspirasi yang pada waktu itu. Sehingga sekali lagi kelebihan petahana adalah di situ. Selain ketika dihubungkan dengan tadi tertutup atau ataupun terbuka, bahwa secara teoritis petahana itu misalkan secara terbuka dia punya kelebihan yang sebagai saya jelaskan tadi. Seandainya secara tertutup, maka aturan yang ada di internal partai rata-rata adalah memberikan kesempatan yang lebih terhadap yang bersangkutan. Hanya kadang-kadang memang seseorang yang aktif di partai politik dengan yang tidak aktif tetapi dia menjadi anggota dewan itu berbeda. Dia mempunyai beban lebih sehingga dia berjuang itu tidak cukup hanya menyapa rakyat, tetapi bagaimana partainya bisa survive. Berbeda dengan anggota dewan yang ya dia jadi tapi dia bukan pengurus partai atau tidak pernah. Dia hadir ya hanya dengan menyapa masyarakat. Ini menjadi problem tersendiri. Hanya saja catatannya bahwa keberadaan partai politik itu sebetulnya bukan sebagai cukup memberi kunci atau pintu bagaimana seorang itu bisa menjadi wakil rakyat, tetapi bahwa dia mempunyai guidance
secara nasional negara kita mau dibawa kemana. Taruhlah Pak Freddy, ketika dengan Golkarnya, negara kita dengan Golkar itu mau dibawa kemana? Tentunya dengan partai-partai yang lain. Lah, di situ adalah keberadaan partai juga mempunyai penting untuk terkait dengan bagaimana nanti pada 9 bulan lagi apakah bisa berpengaruh untuk terpilih atau tidak. Begitu, Mas Oke, Aryo. baik, tadi Pak Agus menyebutkan bahwa keuntungan menjadi seorang petahana begitu, artinya tadi bahwa kampanye itu hanya dilakukan pada saat mendekati hari-hari coblosan, tapi juga jauh-jauh hari secara tidak langsung ketika menyapa konstituennya, ini juga menjadi bagian dari upaya persuasi begitu ya. Kalau dari Pak Freddy sendiri melihat bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Agus bahwa sebuah keuntungan menjadi seorang petahana ini bagaimana? Apakah betul seperti itu dan apakah masyarakat betul-betul akan melihat track record dari petahana tersebut atau seperti apa sebetulnya Pak Freddy? Kalau saya mengaminnya apa kata Pak Agus, sudah jawab oleh Pak Agus tadi. Ya. Jadi untuk kampanye itu kan ada tahapan. Lah kalau sudah masuk namanya schedule kampanye, saya harus taat pada KPU. Sekarang kan sosialisasi, curi-curi waktu, curi start loh. Nah, curi start gitu, itu. Nah, ya memang satu sisi kalau kami sudah di DPRD itu jelas kami punya fasilitas, ya. Kami punya reses, kami punya workshop, kami punya kegiatan, kami punya kunjungan dapil gitu loh. Nah ini semua kan juga bukan hanya saya pribadi, tapi ini bagian dari 120 anggota DPRD yang dari semua lintas fraksi ada DPRD. Itu keuntungannya, apa yang kata Pak Agus memang benar gitu. Nah tinggal kita pandai-pandai ya secara konsekuensi ya istilahnya, apa yang sudah rakyat itu memberikan kepercayaan pada anggota DPRD, ya ini harus betul-betul dipegang. Intinya gitu. Misi daripada anggota DPR ini kan adalah representasi daripada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya itu melalui wakilnya. Bahasa yang lebih keren lagi, kami kan pembantunya, pembantu rakyat gitu loh. Nah, intinya gitu. Nah ini harus istilahnya harus dipegang teguh, ya harus diperjuangkan istilahnya gitu. Makanya amanah yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang sudah mempercayakan pada kami sebagai anggota DPRD betul-betul dipegang gitu. Nah kalau sudah DPRD, ya saya sebutkan tadi, fasilitas ada, terus apa lagi yang mau kita cari? Kecuali dan bukan adalah untuk kepentingan publik, itu aja. Ya saya tidak terlalu bicara mulu-mulu ya, nanti dikira saya sok ideal, tapi biarlah masyarakat yang menilai. Intinya gitu, ya ini yang menjadi satu konsekuensi kami, ya bahwa anggota DPRD itu walaupun mereka itu memang menjadi satu representasi daripada wakil rakyat dan tugas dari partai politik masing-masing, nah, tetapi amanah itu jauh lebih penting untuk dijaga. Kok saya gitu. Terus kemudian terkait dengan masalah kinerja, ya ini karena topik kita hari kinerja. Ya tentunya kita harus bersinergi dengan pihak pemerintah. Tadi Pak Saku sudah bilang dalam konsep teoritas politika kan ada, kalau di negara kita kan pembagian kekuasaan, bukan pemisahan. Ya khususnya untuk legislatif eksekutifnya adalah mitra sejajar. Ya saya bersyukur bahwa Jawa Timur walaupun terjadi gonjang-ganjing berbagai problematika ya, tapi ya, alhamdulillah kami masih bisa menjaga marwah Jawa Timur ya. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi kita masih tertinggi ya, di atas rata-rata. Kemudian indeks kinerja utama kita masih bagus. Itu yang menjadi salah satu tolak ukur. Terus termasuk untuk apa istilahnya berbagai prestasi ya kita masih dipercaya. Walaupun saya jujur bahwa hari-hari ini kita lagi gak enak Pak Agus ya, jadi problematika yang kita hadapi ya, saya kira itu adalah kasuistis yang bukan nama institusi ya, walaupun itu mencakup daripada salah satu anggota ya, tetapi ya sudah itu menjadi satu konsekuensi perbuatan. Tapi insya Allah kami sebagai representasi masyarakat, amanah itu masih kita jaga. Kita jaga, intinya gitu. Ya, baik, kalau tadi sudah disinggung ya dengan oleh Pak Freddy bahwa di
4 tahun Iya. ini sudah ada banyak hal-hal yang sudah diraih begitu. Kalau kita mencoba kembali flashback ke 2020, 1 tahun setelah pelantikan ini kita memasuki era pandemi begitu ya. Artinya ini juga sebuah hal yang dihadapi oleh tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif, bagaimana kemudian akhirnya anggaran itu juga harus dialihkan untuk hal-hal lainnya begitu. Nah, apakah kemudian Pak Agus melihat dengan adanya pandemi COVID 2020 kemarin ini juga berpengaruh terhadap kinerja rekan-rekan di DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Agus? Kalau saya melihat teman-teman DPR di Jawa Timur mengikuti irama yang ada di luar. Maksudnya ketika pandemi bukan menantang arus terhadap pandemi itu, atau misalkan melawan, atau dalam bahasanya pandemi itu tidak ada, bukan. Tetapi mereka itu bekerja dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Memang kalau mungkin kasuistik ya, antara satu daerah dengan daerah lain berbicara merespon tentang pandemi itu beragam. Ada yang sampai tidak percaya. Tapi teman-teman Dewan mengikuti irama itu, meskipun kalau berbicara seluruh anggota Dewan, kalau dipukul rata, kepalanya berbeda semuanya. Maksudnya merespon kebijakan pemerintah pusat itu berbeda. Dan tetapi di sini saya melihatnya di Jawa Timur relatif mengikutinya. Hanya yang menjadi perlu perhatian itu adalah pada waktu suasana tidak bisa bergerak kemana-mana dan kemudian yang banyak yang meninggal, itulah yang sebetulnya apa yang bisa diperbuat. Dan mungkin saya nggak ngerti juga, teman-teman Dewan juga mungkin apa yang bisa diperbuat, karena tahu-tahu kemudian meninggal dan sepertinya biasa-biasa saja. Di situ sebetulnya seandainya hadir secara, saya nggak tahu memang, pada waktu itu memang sepertinya tidak ada jawaban. Maka kemudian seandainya bisa menolong keluarga yang hampir meninggal, itu sesuatu yang hebat. Taruhlah misalkan Pak Freddy, semacam mempunyai karomah begitu, bisa menolong orang-orang yang hampir meninggal begitu. Itu pasti publik, masyarakat akan menilai, oh ini adalah seseorang yang memang mempunyai nilai lebih kalau dalam hal terkait dengan penyembuhan itu. Tetapi dalam hal taruhlah terkait dengan dunia pendidikan, saya melihatnya teman-teman para wakil rakyat menyeberangi pemerintah bagaimana kebijakan itu bisa berjalan. Maksudnya dunia pendidikan bisa berjalan tanpa harus kemudian berhenti karena suasana pandemi. Begitu Mas Arya. Oke. Baik, kalau Pak Freddy mungkin bisa digambarkan ketika COVID-19 kemarin terjadi di 2020, bagaimana sebetulnya kondisi dari rekan-rekan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi situasi yang ada agar kemudian proses kinerja yang dilakukan mengawal pemerintahan ini bisa tetap berjalan dengan baik, Pak Freddy? Baik, jadi memang satu keprihatinan ya, kita tidak boleh mengelak apa yang dikatakan oleh Mas Agus, bahwa itu fakta memang ada pandemi itu. Ya di tempat kami pun sendiri di DPRD itu ada kurang lebih hampir 40-50 teman saya itu yang terpapar COVID itu benar fakta. Terus 7 orang meninggal. 7 meninggal? 7 meninggal. Dari fraksi saya sendiri ada 1 Pak Sapron, Mbak Yanti dari mana? Demokrat dan yang lain ya. Itu yang terjadi. Fakta. Tetapi apakah kita harus mengendorkan semangat untuk melayani publik? Tidak. Ya terkait masalah prokes ya, program kesehatan ya. Protokol kesehatan kita jaga. Waktu itu memang dibatasi untuk pertemuan secara ini ya, pleno ya. Tapi kita akhirnya daring. Jadi memang di gedung parlemen itu hanya boleh hadir tidak boleh lebih dari 20-30%. Lainnya daring. Tapi ya semua untuk pelayanan publik kita tinggal diam. Bahkan ya sampai besan saya sendiri yang dulu mantan direktur rumah sakit haji itu juga akhirnya terpapar juga seorang dokter. Nah, tapi kita nggak berhenti. Tapi saya istilahnya karena semua itu, saya anggap ini sebagai bagian daripada takdir. Tapi kita nggak boleh pasrah gitu aja. Dalam konteks untuk mengatasi sekecil mungkin dampak daripada pandemi COVID ini, ya saya bersyukur Jawa Timur termasuk yang dianggap berhasil ya. Ya korban ada, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur. Itu yang mendapat satu apresiasi bukan hanya dari pemerintah pusat, termasuk dari
UNESCO ya salah ya, Betul. dari PBB itu yang makanya faktor kesehatan ini pasca pandemi sekarang sudah landai harus kita enggak. Kami tetap konsisten khusus dalam hal masalah pelayanan kesehatan menjadi satu prioritas. Ya supaya tidak terjadi nanti hal-hal yang kemudian hari akan muncul lagi model-model pandemi lain misalkan gitu toh. Kita sudah antisipasi dari kita sudah belajar dari kasus pandemi kemarin ya ke depan mudah-mudahan intinya kita nggak boleh kendor. Nah, boleh kendor. Kita tahulah Mas Agus kemarin ya. Waduh sudah dunia sudah dibuat heboh sudah. Kampus juga kita ngajar harus melalui daring gitu. Tapi kita bersyukurlah. Memang urusan nyawa, urusan kesehatan itu prioritas. Masuk prioritas. Oke, baik Pak Ferdi dan juga Pak Agus, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih seputar bagaimana kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2023 ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi masih dalam Ruang Publik. Surabaya, kota pahlawan. Penuh inspirasi dan bersejarah. Darah pejuang selalu mengalir. Sekarang, saatnya bangkit. Ciptakan produk berkualitas. Cita rasa kuliner yang melegenda. Cintai produk anak negeri. Karya asli anak bangsa. Ayo rek, KB warga Surabaya, kita semuanya harus bangga menggunakan produk UMKM kita. Bahwa produk UMKM kita tidak kalah dengan produk-produk lainnya. Rujak cingur adalah makanan khas Jawa Timur, dibuat dengan bahan kacang tanah, bawang goreng, garam, cabai rawit, gula merah, petis, pisang klutuk, air asam jawa, kacang panjang, kangkung dan tauge, tempe, tahu, cingur, lontong, timun, belimbing, nanas, bengkoang. Masukkan semua bumbu dalam cobek. Ulek sampai halus dan tambahkan sedikit air asam jawa. Tambahkan petis dan ulek kembali sampai tercampur rata. Masukkan sayur, cingur dan buah-buahan. Rujak cingur siap disajikan. Baik, Anda kembali lagi bersama kami di Ruang Publik Suara Dewan. Kali ini masih bersama dengan Pak Ferdi, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Dan juga Pak Agus Mahfud Fauzi, pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita membahas terkait dengan bagaimana kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Tadi sebelum jeda di segmen pertama kita sudah membahas banyak hal terkait dengan bagaimana kemudian kinerja dari DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Tentunya ini satu tahun menjelang kontestasi politik, artinya fokus kita juga saat ini terpecah begitu ya, untuk juga selain DPRD Provinsi Jawa Timur bekerja sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota dewan, ini juga ada beberapa rekan yang mempersiapkan diri untuk pemilihan di tahun 2024. Tadi kita juga sempat membahas terkait dengan bagaimana kemudian DPRD merespon adanya pandemi COVID-19. Kalau tadi di awal saya juga menyebutkan bahwa ada sebuah kebijakan yang dilakukan terkait dengan realokasi dan juga refocusing anggaran. Bagaimana kemudian Pak Agus melihat kesigapan dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengambil kebijakan terkait dengan hal tersebut? Jadi kalau berbicara anggaran memang apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat itu dilaksanakan. Dan itu semuanya memang apakah itu ikut kita atau tidak, yang pasti itu kemudian dilakukan. Kebijakan untuk apa yang dihadirkan oleh Gubernur itu diopini, meskipun mungkin publik ini kok sepertinya kurang kerjaan. Maksudnya gini, mungkin pertanyaan adalah di mana check and balancing dari para anggota dewan, para
wakil rakyat ketika apa yang dihadirkan oleh pemerintah itu kemudian diamini. Memang faktanya memang itu dibutuhkan. Tapi kemudian mungkin publik yang sebagian yang tidak percaya, kan sebagian orang nggak percaya. Ah, COVID itu apa sih? Pokoknya kita mendekat kepada Tuhan, maka aman. Atau mungkin toh COVID itu adanya di desa atau di media. Iya. COVID itu adanya di kota dan di media. Di desa-desa itu loh aman-aman saja. Iya. Ada yang protes begitu. Tetapi kalau kita melihat yang real sebenarnya di desa pun juga hampir dipastikan setiap desa pasti ada yang meninggal. Dan itu sebagian masyarakat tidak mengatakan itu COVID. Tetapi ketika ada yang meninggal, baru kemudian seakan-akan seluruh warga sudah tidak mau berhubungan dengan keluarga tersebut. Itu menjadi semacam hukuman yang luar biasa. Sehingga sebetulnya keberadaan para wakil rakyat ketika mengamini yang dihadirkan oleh pemerintah terkait dengan pengatasan pandemi itu oke. Hanya saja memang kekurangannya pada waktu itu pemerintah, maksudnya pemerintah provinsi, bagaimana masyarakat yang ada di daerah itu selanjutnya bisa bersama-sama bukan meyakini ya, memahami bahwa ini adalah sebuah ancaman. Mulai awal seharusnya itu dilakukan. Tidak ketika ada orang yang meninggal baru dijauhi dari masyarakat yang ada. Jadi bahkan kalau di desa ya, kalau sudah ada orang meninggal ataupun sudah terinfeksi begitu terkena, sudah orang tidak mau berhubungan dengan itu, seakan-akan ini sudah sampai 7 turunan tidak ada hubungan. Nah, itu sebetulnya harus semacam ada advokasi dari pemerintah provinsi atau dari pakar wakil rakyat sehingga mereka itu kemudian ya sebetulnya sama di desa sama di kota itu sebetulnya ada COVID. Hanya saja sementara ini kan seakan-akan di desa itu sepertinya tidak diyakinkan atau tidak diyakinkan bahwa itu tidak ada. Saya nggak tahu. Pak Freddy mungkin berbeda, silakan. Ya, Pak Freddy sebagai salah satu fungsi dari DPRD, yakni adalah fungsi penganggaran. Nah, saat itu kondisinya adalah anggaran-anggaran ini harus difokuskan ya, difokuskan kembali atau direalokasikan. Bagaimana menanggapi pada saat itu, Pak Freddy? Ya, memang pada waktu memang langsung instruksi Presiden ya. Jadi untuk penanganan kasus COVID ini prioritas. Jadi menunda dulu untuk sektor-sektor pembangunan atau yang sudah direncanakan. Jadi istilahnya anggaran di refocusing, diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID. Ya tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur yang di bawah kepemimpinan Ibu Kofifa, tentunya seizin juga dan menjadi kesepakatan bersama dengan DPRD. Nah kemudian kami sepakat memang yang menjadi prioritas utama adalah keselamatan jiwa atau nyawa dari warga Jawa Timur, khususnya karena kami Jawa Timur. Terus bagaimana dengan warga yang lain? Sama, kami misalkan ada warga dari luar Jawa Timur, mereka pas berkunjung ke Jawa Timur, misalkan terpapar COVID, kami juga nggak tinggal diam. Itu juga warga kita, warga Indonesia, itu menjadi satu prioritas. Dan alhamdulillah, saya sangat salut dan bangga. Semua tenaga medis, tenaga kesehatan ini bekerja maksimal. Bahkan juga kita tahu di Jawa Timur juga ya lumayan yang korban dari tenaga kesehatan karena kecapean, kelelahan, mereka akan kena juga COVID ya, akhirnya meninggal. Nah tentunya ini menjadi salah satu aspirasi yang tidak bisa kita lupakan begitu aja. Tadi saya sebutkan, besan saya pun juga sebagai seorang tenaga medis ya, mereka harus merekrut nyawanya ya, karena itu sudah tugas panggilan sebagai tenaga medis gitu. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Mas Agus, ya intinya saya melihat bahwa seluruh petugas kesehatan di Jawa Timur itu sudah bekerja maksimal, baik di tingkat kota maupun tingkat desa, Pak Agus. Ya betul. Ya toh. Ya kita tak baik Pak Agus tadi nyampaikan memang ya bisa aja masyarakat ini mungkin pemahaman tentang COVID masih istilahnya secara metafisika itu
dianggap ini bagian daripada takdir ya. Ya memang boleh kita sebagai orang agama kita pada takdir, tetapi tidak harus hanya semata-mata hanya takdir. Ya. Itu yang ada. Jadi intinya di dalam penanganan COVID di Jawa Timur kemarin tidak ada yang membeda-bedakan. Kamu orang kaya, kamu orang tidak mampu, tidak ada. Semua sama, pelayanan sama. Bahkan orang yang punya usaha sanator itu, oksigen, itu akhirnya kena papar COVID juga. Iya toh. Dia yang membantu untuk oksigen, akhirnya kepapar juga. Nah itu ya sudah, kita walam kita nggak bisa ada yang tahu tenaga kesehatan gitu. Yang jelas Jawa Timur sudah maksimal, bukan hanya nanti pada waktu pandemi, sekarang pun tadi yang saya sebutkan, ya, dari peristiwa atau kejadian pandemi COVID itu kita ke depan juga tentu tetap mengantisipasi. Intinya gitu. Jadi semua kalau memang ada penyakit langka, pemerintah tinggal diam. Harus dicari penyakit apa ini dan harus dituntaskan untuk kesembuhannya. Itu Mas. Ya, baik. Kalau kita melihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini bisa dibilang adalah sebuah ujian begitu ya, ketika 1 tahun 2019 terpilih kemudian 2020 ini terjadi pandemi COVID-19, ini adalah sebuah ujian. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu di 2022 kemudian ini ekonomi sudah kembali pulih begitu ya, artinya sudah terkendali. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dari rekan-rekan DPRD Provinsi Jawa Timur kalau dari perspektif Pak Agus sendiri? Pertama, memang teman-teman para wakil rakyat itu memahami bahwa tugasnya itu adalah menjadi balancing dari pemerintah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beliau-beliau itu bagaimana para konstituennya juga aman-aman semuanya. Meskipun sebenarnya saya perlu ada semacam pesan untuk what's next. Jadi pada waktu pandemi COVID itu kan bisa ya, pada malam hari itu kafe itu kosong itu bisa. Seandainya itu bisa dilakukan sampai hari ini, itu luar biasa. Maksudnya bukan berarti kita tidak setuju dengan kafe atau kehidupan yang sampai pagi itu tidak. Bahwa sebetulnya kalau saya Pak Freddy, mahasiswa, hubungannya dengan mahasiswa para pelajar. Itu kan sebetulnya kalau mahasiswa dan pelajar kan ya hubungannya dengan dunia pendidikannya masing-masing ya. Jadi kalau malam itu ya lebih baik belajar, bukan keluyuran, nongkrong gitu loh. Maksudnya bahwa seandainya kebijakan itu dilanjutkan kepada saat ini, itu luar biasa. Maksudnya adalah, ya kalau memang tugasnya masih belajar, ya bagaimana tugas-tugas di perkuliahan, di sekolahan itu terselesaikan. Dan mereka bisa relatif on the track dalam hal mengerjakannya. Kebijakan-kebijakan itu kalau bisa dilanjutkan itu bagus. Begitu juga misalkan kebijakan terkait dengan misalkan proses pembelajaran. 2 tahun kita diajarin bagaimana belajar secara daring. Itu dipaksakan karena anggota dewan pun hanya 20% yang boleh untuk rapat di kantor, padahal itu juga lebih penting. Nah, pasca 2 tahun selanjutnya, mereka mau kembali ke dunia pendidikan yang seperti dahulu lagi. Padahal sebetulnya, selama 2 tahun ini loh, kita daring juga bisa. Toh juga lulus, ilmu juga masuk. Maksudnya bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak harus kemudian hilang dengan kemudian menjadi suasana alam yang biasa seperti ini. Seandainya misalkan dunia pendidikan oleh teman-teman wakil rakyat itu juga diarahkan ke sana, itu juga asik. Begitu juga dalam dunia politik ya. Dalam dunia politik saya masih ingat pilkada di masa pandemi. Itu bisa loh suasana yang tidak seheboh pada waktu hari-hari biasa. Maksudnya pada hari normal. Kampanye pun juga bisa dengan maksimalisasi media sosial gitu loh. Tanpa harus dengan hoax. Seandainya itu dilaksanakan untuk meneropong 2024, kemungkinan terkait dengan anggaran yang ada hubungannya dengan pengadaan-pengadaan itu mungkin lebih minimalis, tetapi terkait dengan masyarakat memilih, mengenal dengan calonnya, itu mungkin akan lebih bagus lagi. Sehingga sebetulnya kembali lagi kepada tema kita, bahwa apa yang menjadi kebijakan pasca COVID, menurut saya juga harus belajar dari kawah
condro di muka selama COVID Iya. 2 tahun itu, Mas Aryo. Baik, kita belajar banyak ya dari pandemi COVID-19 karena memang kita mau tidak mau dipaksa harus melakukan aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Pak Freddy tadi di awal juga menyebutkan bahwa masih ada PR 12 terkait dengan fungsi legislasi begitu ya. Nah, ini apa yang kemudian menjadi prioritas dari 12 tersebut karena ini waktunya juga semakin terbatas ini Pak Freddy di 9 bulan ini. Jadi gini Mas Aryo, jadi yang dikatakan 12 raperda itu masuk dalam program rencana pembangunan rencana peraturan daerah. Properda kalau dulu zaman saya kan Prolegda, program legislasi daerah. Itu sudah kita garap. Jadi ada tahapan dari 12 eksekutif, 12 legislatif itu sudah kita garap. Ya alhamdulillah ini kita sudah selesai ada kurang lebih 8 ya raperda dari 24. Nah ini di triwulan pertama sudah ada 8 yang kita selesaikan, bahkan yang akan datang ini terkait dengan masalah perubahan tentang dana cadangan yang untuk persiapan pilkada, pemilu. Ya pemilu. Itu saya kira nggak terlalu lama karena hanya merubah satu substansi ya, istilahnya tidak terlalu pokoknya satu substansi, satu pasal yang kita rubah tentang waktu gitu loh. Kalau dulu nyebut cair 24 ini 23. Tapi insya Allah semua sudah terschedule sampai dengan akhir tahun kita bisa maksimalkan ya. Jadi ada raperda yang memang sudah rutin terkait raperda tentang perubahan anggaran, raperda tentang anggaran, ya, terus raperda tentang pertanggungjawaban dari anggaran dimaksud itu sudah rutin. Jadi intinya gitu. Sekarang kami juga lagi menyelesaikan terkait raperda tentang pelayanan publik, Pak. Bagus, Ya, bagus. itu memang sudah ada, memang perlu direvisi. Terus juga tentang raperda tentang pemantauan orang asing, bukan pengawasan ya, karena kalau pengawasan kan itu masuk wenangnya teman-teman dari ini. Tim pengawasan orang asing ya, kita hanya pemantauan. Ini salah satu yang harus kita sinergikan. Nah kembali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agus, tentunya tanggung jawab ini kita tinggal Mas Aryo. Iya. Ya insya Allah semua tugas-tugas kedewanan ini bisa kita selesaikan sesuai dengan schedule yang sudah kita sepakati bersama nanti sampai dengan akhir tahun. Itu kalau sekarang di triwulan pertama sudah bisa 8 perda, Betul. insya Allah sampai dengan akhir triwulan nanti ya mudah-mudahan bisa selesai. Biasanya ya rata-rata 90-80%. Nanti apakah itu carry over atau luncuran ya, karena bisa aja raperda sedang dibahas karena kompleknya persoalan, terus tidak bisa selesai di tahun 2003 menjadi luncuran atau carry over ke 2024. Nah kita lanjut lagi gitu. Intinya itu Mas Aryo. Terus kembali tadi sampaikan Mas Agus tentang masalah ya pasca pandemi ya Mas Agus. Saya sejalan dengan beliau pemikiran ya, karena kami berdua ini juga basicnya juga seorang akademisi ya. Saya akademisi yang di politik, Mas Agus pure akademisi. Memang menjadi keberhasilan kita itu dalam konteks pendidikan Mas Agus ya. Betul. Ya tentunya saya sebagai seorang akademisi juga motivasi kepada mahasiswa itu juga tinggal diam. Betul. Nah, apakah kafe itu menjadi salah satu, ya tentunya kita melihat ya kafe itu bagian daripada UMKM yang ya, cuma keberadaannya betul-betul harus diawasi gitu loh. Dan peruntukannya memang sesuai dengan kebutuhan. Karena di era milenial ini, saya terus saja Mas Agus, saya sedikit menyimpang ya, saya kemarin sambati. Jadi dari perguruan tinggi ini gairah teman-teman menjadi seorang aktivis, ya istilahnya unit kegiatan mahasiswa ini relatif sekarang cenderung menurun. Nah ini karena faktor ini apa? Gadget ini gitu loh. Kita kadang-kadang yang tua-tua kadang-kadang nggak sadar juga terpengaruh gitu loh. Nah ini yang kemarin saya pemikiran ya, paling enggak ini jangan sampai menghilangkan nilai-nilai budaya bangsa ya, bahwa masa depan negara bangsa ini kan dari generasi sekarang ya. Kita kira menjadi sekarang sebagai generasi transisi ini juga menitipkan gitu loh. Saya juga bukan hanya sekedar politisi, saya juga dulu aktivis mahasiswa
Mas Agus juga Siap. aktivis. Ya, kita ini sebenarnya juga aktivis gitu loh. Ini yang menjadi dorongan. Jadi intinya itu, Mas Aryo. Oke. Baik, Pak Agus, tadi kalau dari Pak Agus sendiri menyoroti terkait dengan fungsi legislasi DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak Freddy. Kalau dari Pak Agus sendiri melihatnya seperti apa? Legislasinya? Ya. Jadi kalau menurut saya, legislasinya sudah oke. Hanya kalau menurut saya yang kurang itu adalah bagaimana apa yang telah dikerjakan oleh Pak Freddy dan teman-teman itu kemudian tidak dikapitalisasi ke Sosialisasi. publik. Ya, sosialisasi. Maksudnya, sosialisasi itu adalah salah satu kapitalisasi. Sebetulnya sudah bekerja, tapi publik itu tidak melihat, gitu. Dan itu tidak dilihat sebagai salah satu poin ketika proses Februari 2024. Yang dilihat adalah apa yang telah dikerjakan di dapilnya. Padahal sebetulnya terkait dengan misalkan salah satu raperda terkait dengan pelayanan masyarakat misalkan. Pelayanan publik misalkan. Itu kan sebetulnya untuk seluruh Jawa Timur. Dan salah satu dapil yang ada miliknya Pak Freddy ataupun teman-teman anggota Dewan itu kan sebetulnya juga terasa terkait dengan hal itu. Tetapi yang disayangkan, ini bukan produknya Pak Freddy deh. Itu masalah besar. Kalau menurut saya Pak Freddy. Menurut saya, apakah 12 raperda atau lebih yang telah diselesaikan, menurut saya, setiap langkah yang telah dikerjakan atau akan dikerjakan Pak Freddy itu merupakan salah satu hal yang perlu diketahui oleh para pemilihnya, sehingga tidak harus kemudian mengatakan, kamu coblos saya, bukan, tapi cukup perilaku tingkah laku Pak Freddy dan teman-teman itu sebetulnya sebagai salah satu, ini loh aku bekerja, dan tentunya simbol bekerja itu adalah telah dirasakan. Kalau misalkan pelayanan publik di Jawa Timur ada atau salah satu di dapilnya Pak Freddy itu akan bermasalah, ya Pak Freddy yang menanggung. Tetapi kalau pelayanan publiknya bagus, ya masyarakat akan tahu, oh iya ini karena Pak Freddy. Itu yang menurut saya kapitalisasi berbagai raperda atau perda yang telah terbentuk, perda yang sudah didok, itu saya melihat publik belum merasakan. Bagaimana Pak Freddy melihat poin ini? Diseminasi informasi terkait dengan kinerja DPRD terkait dengan ya memang itu kami akui ya. Jadi dalam proses penyusunan pembahasan sampai dengan keputusan atau penetapan sebuah produk rancangan peraturan daerah itu memang ada namanya public hearing ya. Public hearing itu juga sudah kami lakukan ya dengan melibatkan teman-teman dari para akademisi. Tetapi ya benar Pak Agus, karena juga terbatasnya waktu dan jangkauan ya. Memang kalau sudah selesai pembahasan terus sudah ditetapkan dan diputuskan, memang ada satu kewajiban. Ada namanya lembaran negara. Ada namanya lembaran daerah. Ini wajibannya untuk dipublikasikan. Makanya ya kami pun juga mungkin ya setiap turun ke dapil ya karena terbatasnya audien Pak Agus ya, betul, ini kan konsekuensi dengan segala kondisi yang ada. Itu sudah kami lakukan, tapi memang masih belum bisa maksimal. Nah oleh karenanya dengan teknologi ini ya, sekarang ini justru masyarakat berinisiatif bisa membuka websitenya DPRD dan websitenya pemerintah provinsi. Apa sih tentang regulasi yang sudah dibuat oleh DPRD bersama pemerintah itu? Lah di situ kita bisa tahu, oh ternyata ada perda tentang keperawatan, terus ada perda tentang perlindungan tenaga kerja, terus ada pelayanan publik, terus ada perda tentang toleransi ke masyarakat, ada semua, gitu loh. Itu ada semua. Lah apa sih peran dan peran serta masyarakat dan hak masyarakat terkait dengan perda dimaksud, itu ada semua. Nah, tergantung sekarang masyarakat berinisiasi untuk membaca atau membuka websitenya itu atau tidak gitu loh. Nah kadang-kadang mereka membuka website kadang-kadang hanya sekedar kebutuhan aja. Satu ketika mahasiswa, saya paling sering memang didatangi mahasiswa yang magang itu Pak Agus ya, betul, baik dari Unisa, dari Winsa, kemarin saya juga baru didatangi mahasiswa Winsa dari juga dari FISIP tentang masalah skripsi ya, masuk ada yang buat tesis, dia tanya banyak gitu. Sudah gini, sebelum saya menjawab, coba kamu buka di websitenya DPRD, kamu lihat itu.
produk hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah pajak. Kau baca dulu, nanti kamu kalau jelas tanya ke saya. Jangan gitu. Ya alhamdulillah akhirnya dengan cara itu paling nggak ketepuk tular sudah kita lakukan tentang sosialisasi gitu. Jadi gitu Mas Aryo. Memang saya senang Mas Agus, ini saya titip kepada Mas Agus ya. Siap. Jadi Rumah Rakyat DPRD sangat terbuka bagi kalangan perguruan tinggi ya. Baik itu yang mereka magang, mau konsultasi ya, termasuk mau hadir di dalam sidang paripurna, kami terbuka dengan senang hati. Jadi rumah DPR ini, Rumah Rakyat ini tidak ada batasan Mas. Ya asalkan ada prosedur yang harus melalui perguruan tinggi bersangkutan. Oh Pak Freddy atau gini, pimpinan DPRD, kami akan mengirim mahasiswa sekian untuk magang. Monggo, kami dengan senang hati. Tidak usah tidak menutup. Kami senang gitu. Baik. Karena terbuka gitu. Ya, baik. Terakhir Pak Agus, singkat saja sebagai penutup apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini, kinerja DPRD Jatim di tahun 2023. Oke, closing saya di 2023 menuju 2024 ini adalah sebagai semacam closing statement dalam proses menjadi anggota Dewan selama 5 tahun ini. Kalau closing statement-nya itu kurang meyakinkan kepada publik, maka menjadi ancaman dirinya untuk tidak terpilih. Tetapi kalau bisa meyakinkan, maka sangat mudah untuk bisa terpilih. Tetapi itu semuanya, sekali lagi, masyarakat itu sebetulnya yang paling dilihat pertama, apakah Pak Freddy dan teman-teman itu sudah menyapa saya atau belum? Menyapa tidak harus misalkan memberikan uang, menyapa itu cukup senyuman. Kalau dalam bahasa agama itu senyummu itu ibadah, dan itu berpengaruh terhadap seseorang melihat Pak Freddy dan teman-teman anggota Dewan. Dari situ bisa berkembang. Sehingga kalau menurut saya, semoga proses closing statement ini akan menjadi kebaikan bagi teman-teman yang maju lagi, yang running lagi. Terima kasih banyak. Ini waktu kita sudah habis dan ini menandai bahwa berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Freddy sudah hadir di ruang publik Suara Dewan kali ini. Terima kasih juga Pak Agus. Semoga nanti di tahun 2024 kita benar-benar bisa menggunakan hak pilih kita, menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi tidak hanya presiden ya, karena pilihannya ini juga legislatif, artinya fokus masyarakat tidak hanya boleh di presiden saja, tapi juga memilih calon legislatif ini juga menjadi bagian untuk bisa menentukan Indonesia ke depan. Terima kasih banyak Pak Freddy dan juga Pak Agus. Dan demikian tadi saudara perbincangan kita. Saya Aryo Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Freddy. Terima kasih Mas. Ya, Pak Agus, terima kasih banyak.